Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustiadi dari Ilmu Pemerintahan 3A. Sebelumnya saya sudah membuat video mengenai instrumen pemerintahan dalam video narasi teks. Tapi kali ini saya membuat secara langsung mengenai instrumen pemerintahan itu. Instrumen pemerintahan secara umum dapat dipahami sebagai alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintahan atau administrasi negara sebagai menjalankan tugasnya. Jadi ibaratkan instrumen pemerintahan itu memang kebutuhan dari mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya seperti itu. Jadi jika instrumen pemerintahan itu tidak tersedia atau tidak ada, mungkin dalam menjalankan tugas-tugasnya akan merasa kekurangan pemerintahan atau administrasi negara itu. Lalu adapun dalam pelaksanaan tugas negara di Indonesia terdapat 3 lembaga, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang mempunyai fungsi dan wewenang yang berbeda-beda antara satu sama lain dan mempunyai tugas yang berbeda dalam menjalankan fungsi negara di Indonesia. Adapun pemerintah pun dapat melakukan perbuatan administrasi negara sesuai dengan instrumen hukum, yaitu 1. Mengeluarkan undang-undang, 2. itu mengeluarkan keputusan, 3. itu melakukan perbuatan material. Jadi dalam instrumen pemerintahan itu terdapat 2 bentuk. Yang pertama itu instrumen fisik, yang kedua itu ada instrumen yuridis, yang dimana instrumen fisik itu berkelompok pada public domain seperti alat tulis menulis, sarana transportasi dan komunikasi, dan gedung-gedung maupun yang lain. Jadi ibaratkan instrumen fisik ini itu menjadi alat atau sarana yang digunakan oleh para pemerintahan tersebut dalam menjalankan tugasnya, itu sebagai pendorong mereka menjalankan tugasnya. Yang kedua itu ada instrumen yuridis yang memiliki fungsi tugas mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan yang terdiri atas peraturan perundang-perundangan, perizinan, instrumen hukum keperdataan, dan keputusan-keputusan yang sudah dibuat gitu. Jadi yuridis ini tuh lebih mengarah pada keputusan, kewenangan, atau sesuatu yang segala hal mengenai urusan pemerintahan. Keempat ini ada rencana, sesuatu yang telah diatur dan direncanakan. Jadi sesuatu yang dilakukan oleh pemerintahan ataupun administrasi negara itu pasti akan membuat sebuah rencana dan akan dilaksanakan. Tapi rencana itu tuh ya harus dipikirkan secara matang, seperti semuanya membuat kebijakan undang-undang atau yang lain. Mereka itu pasti akan melakukan sebuah rapat untuk merencanakan apa yang akan dikeluarkan di dalam undang-undang tersebut. 5 itu ada perizinan yang memiliki akses dalam melaksanakan tindakan yang sesuai hukum. Jadi perizinan itu ya sebagai ketentuan mereka dalam melaksanakan kewenangan atau kekuasaan mereka. Jadi setiap mereka menggunakan kekuasaan atau kewenangannya harus mempunyai perizinan yang sudah dibuat oleh lembaga tertentu. Keenam itu ada instrumen hukum keperdataan yang sebagai wakil badan hukum yang mengatur, yang mempunyai kewenangan dan kedudukan yang sudah diatur oleh ketentuan yang berlaku. Jadi instrumen hukum keperdataan ini ya memang seperti kayak peraturan perundang-undangan itu, berarti dia itu mempunyai fungsi atau peran penting dalam pemerintahan dalam konteks seperti pemerintahan itu harus sesuai dengan data tersebut gitu. Jadi mempunyai jalankan tugas-tugasnya mengikuti hukum keperdataan ini gitu. Jadi itu semua yang bisa saya sampaikan mengenai instrumen pemerintahan. Yang saya simpulkan bahwa instrumen pemerintahan itu tuh begitu penting ada di sebuah negara, karena mereka itu menjadi faktor pendorong dalam melaksanakan tugas yang dijalankan oleh pemerintahan atau administrasi negara atau lembaga yang lain, supaya mencapai sebuah kesejahteraan atau tujuan negara juga ataupun pembangunan nasional di negara tersebut. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.